Namaku Rani. Dan kalau kamu pernah merasa dikhianati oleh darahmu sendiri, aku ingin kamu dengarkan ceritaku sampai akhir, karena mungkin kamu akan melihat dirimu di dalamnya. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Aku pulang ke kampung setelah 2 tahun bekerja keras di Jakarta, membawa hadiah kecil dan niat tulus untuk membantu memperbaiki rumah orang tuaku. Aku bahkan membayangkan wajah ibu yang tersenyum, pelukan hangat ayah, dan tawa adikku, Dina. Tapi semua itu hancur seketika saat aku melihat papan bertuliskan, "Dijual, sudah terjual," di depan rumah kami. Aku berdiri kaku, jantungku berdetak cepat, dan pikiranku kosong. Itu rumah kami, tempat aku dilahirkan, tempat setiap kenangan masa kecilku tersimpan. Tapi sekarang, rumah itu sudah bukan milik kami lagi. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ibuku membukakan pintu, matanya merah, tapi bukan karena rindu, karena rasa bersalah. Aku menatap ke dalam, dan rumah itu terasa asing. Banyak barang sudah tidak ada. "Bu, apa yang terjadi?" tanyaku, dengan suara yang hampir tak terdengar. Ibu menunduk, dan ayah yang duduk di ruang tamu menjawab dengan suara berat, "Kami menjual rumah ini, Rani." Aku mundur. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. "Menjual? Untuk apa?" tanyaku. Ayah tidak menatapku, hanya berkata pelan, "Kami butuh uang untuk pernikahan adikmu, Dina." Kalimat itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Aku hampir tak percaya telingaku sendiri. Rumah yang kami bangun bersama, tempat semua kenangan hidup, dijual hanya untuk pesta pernikahan adikku? Aku berteriak. "Untuk pesta? Kalian menjual rumah ini demi bunga, gaun, dan panggung mewah." Ayah berdiri dan menatapku tajam. "Cukup, Rani. Kami melakukan ini demi keluarga." Demi keluarga? Aku ingin tertawa sekaligus menangis. Karena kalau ini demi keluarga, kenapa aku satu-satunya yang dikorbankan? Aku duduk di lantai malam itu, menangis sendirian di ruang tamu yang hampir kosong. Dina datang dengan wajah polos, seolah tak ada yang salah. "Kak, jangan marah ya. Aku tahu ini berat, tapi aku juga butuh kebahagiaan." Kebahagiaan. Kata itu terasa begitu menyakitkan. "Kamu tahu rumah ini dijual?" tanyaku. Dia menatapku ragu, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu." Hatiku langsung hancur. "Dan kamu diam saja?" Dia menjawab enteng, "Kalau kakak tahu, pasti kakak marah. Jadi lebih baik diam, kan?" Lebih baik diam. Kalimat itu seperti racun yang meresap ke seluruh tubuhku. Mereka memutuskan untuk menjual rumah kami, dan bahkan tidak memberitahuku. Aku bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan kepercayaan pada keluarga yang kubela selama ini. Aku keluar malam itu, berjalan di bawah hujan tanpa arah, tanpa tujuan. Rasanya dunia menertawakanku. Kalau kamu pernah merasa kehilangan bukan karena takdir, tapi karena keputusan orang yang kamu cintai, kamu tahu betapa sakitnya itu. Beberapa hari kemudian, aku tahu dari tetangga bahwa rumah itu dijual jauh di bawah harga pasar, hanya agar cepat laku. Dan uangnya sebagian besar digunakan untuk pernikahan Dina di Hotel Bintang 5. Aku bahkan tidak diundang. Kamu dengar itu? Aku, anak pertama, yang ikut membantu keluarga sejak kecil, tidak diundang ke pernikahan adikku sendiri. Aku hanya melihat foto-fotonya di media sosial. Mereka semua tersenyum bahagia, memakai pakaian mahal, dengan caption, "Keluarga adalah segalanya." Saat aku membaca itu, hatiku berteriak, kalau keluarga adalah segalanya, kenapa aku dibuang seperti ini? Aku ingin benci, tapi di sisi lain aku hanya merasa kosong. Kosong dan lelah. Tapi kamu tahu apa yang paling ironis? Beberapa bulan setelah pesta mewah itu, aku mendengar kabar bahwa suami Dina punya banyak utang tersembunyi. Bisnis keluarganya bangkrut, dan semua harta mereka lenyap dalam sekejap. Dina kembali ke rumah, menangis, meminta bantuan ayah dan ibu. Tapi rumah itu sudah tidak ada. Rumah yang dulu dijual demi kebahagiaannya,
sudah menjadi milik orang lain. Ketika aku mendengar itu, aku hanya terdiam. Bukan karena senang atau puas, tapi karena aku sadar, ini adalah bentuk keadilan dari Tuhan. Kadang, keadilan tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, tapi pasti. Dan saat itu tiba, orang-orang yang pernah menghancurkanmu akan merasakan sakit yang sama. Sekarang aku tinggal di kamar sempit di Jakarta, bekerja keras setiap hari. Aku menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk membeli rumah mewah, tapi untuk membangun rasa aman yang dulu hilang. Kadang aku lewat di depan rumah lama kami. Sudah dicat ulang, sudah berbeda. Tapi setiap batu, setiap sudutnya masih memanggil namaku. Aku berhenti sejenak, lalu berbisik pada diri sendiri. Aku sudah kuat sekarang. Tapi di malam hari, saat semuanya sunyi, aku masih menangis. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena kehilangan kepercayaan pada orang tuaku sendiri. Aku sering berpikir, apa aku terlalu keras? Apa aku seharusnya memaafkan mereka? Tapi bagaimana kamu bisa memaafkan seseorang yang bahkan tidak merasa bersalah? Ibu pernah mencoba menghubungiku. Dia bilang mereka hanya ingin yang terbaik untuk Dina, karena Dina masih muda dan butuh awal yang baik. Sementara aku dianggap sudah dewasa, bisa menanggung diri sendiri. Tapi apakah itu adil? Haruskah cinta orang tua ditakar berdasarkan siapa yang paling membutuhkan, bukan siapa yang paling berkorban? Kalau kamu mendengar ini dan pernah merasakan hal serupa, tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu, apa kamu akan memaafkan mereka? Atau kamu akan memilih untuk meninggalkan semuanya seperti aku? Karena sampai hari ini, aku belum tahu jawabannya. Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mendengar suara ayahku berkata, "Kami menjual rumah ini demi keluarga." Kata-kata itu seperti paku yang tertanam dalam jantungku, tak bisa dicabut. Kadang aku membayangkan, jika suatu hari Dina datang memohon maaf, apa aku akan menerimanya? Tapi bayangan itu cepat hilang, karena kenyataannya, dia tidak pernah meminta maaf. Malah, dia sempat menyalahkanku. Kalau saja kakak mau bantu biaya pernikahanku waktu itu, mama dan papa nggak perlu jual rumah. Kalimat itu membunuh sisa kasih yang masih tersisa di hatiku. Aku ingin berteriak di wajahnya. Aku sudah bantu seumur hidupku. Aku mengorbankan mimpiku demi kalian. Tapi untuk apa? Mereka tidak akan pernah mengerti. Hidupku sekarang penuh dengan keheningan. Tapi keheningan itu jauh lebih damai daripada kebisingan penuh kebohongan yang dulu kusebut keluarga. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai siapapun lagi. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membuatku merasa tidak berharga lagi. Kepada kamu yang mendengar ceritaku sekarang, aku ingin kamu ingat satu hal. Jangan pernah biarkan kata keluarga membuatmu buta terhadap ketidakadilan. Karena terkadang, keluarga bukan tempatmu pulang. Mereka adalah alasan kenapa kamu pergi. Kalau kamu masih punya orang yang benar-benar mencintaimu tanpa pamrih, peluk mereka hari ini. Karena sekali kamu kehilangan itu, kamu akan tahu betapa berharganya cinta yang tulus. Aku, Rani, belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Aku kehilangan rumah, kehilangan orang tuaku, dan kehilangan adikku. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih kuat, diriku sendiri. Dan kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendirian. Aku di sini, bercerita bukan untuk mencari simpati, tapi untuk mengingatkan kamu, darah tidak selalu berarti kesetiaan. Kadang, pengkhianatan datang dari orang yang kamu panggil keluarga. Aku tahu banyak dari kalian mungkin berpikir aku seharusnya memaafkan. Tapi bagaimana caranya memaafkan orang yang bahkan tidak menganggapmu pantas diberitahu ketika hidupmu dijual atas nama cinta mereka pada anak lain? Sampai hari ini, aku masih mencari jawabannya. Mungkin suatu hari aku akan bisa memaafkan. Tapi hari itu bukan sekarang. Sekarang aku hanya ingin kamu tahu. Kadang, ketika keluarga menjadi musuh, satu-satunya cara untuk bertahan adalah belajar mencintai diri sendiri lebih dari siapapun.
Kalau kamu masih di sini mendengarkan, aku ingin kamu tulis di komentar. Apakah kamu percaya keluarga selalu punya niat baik? Atau kamu juga pernah melihat sisi gelap keluarga sendiri? Karena mungkin, kisahku hanyalah satu dari ribuan drama keluarga yang ada di luar sana. Kisah nyata yang menyayat hati, tentang rahasia yang menghancurkan keluarga, tentang pengkhianatan darah sendiri, dan tentang cinta yang berakhir tragis. Aku Rani, dan ini adalah kisahku, tentang bagaimana orang tuaku menjual rumah demi kebahagiaan adikku, tanpa pernah berpikir bahwa yang benar-benar mereka jual adalah hati anaknya sendiri. Beberapa bulan setelah kabar kebangkrutan itu, hidupku berjalan seperti bayangan. Aku tidak lagi mencari kabar tentang keluargaku, dan mereka pun tidak pernah mencoba menghubungiku lagi. Setiap pagi aku bangun dengan rasa kosong di dada, tapi setidaknya aku tahu rasa sakit itu milikku sendiri, bukan hadiah dari orang lain. Suatu malam, aku baru pulang kerja ketika seseorang mengetuk pintu apartemenku. Suaranya lembut tapi gugup. Ketika ku buka, aku hampir tak percaya. Dina berdiri di sana, dengan wajah pucat dan mata sembab. Dia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan glamor seperti dulu. Aku terpaku beberapa detik. Suara hatiku berteriak ingin menutup pintu, tapi ada bagian kecil dalam diriku yang masih penasaran. Aku mempersilakannya masuk tanpa berkata apa-apa. Kami duduk berhadapan di meja kecil, hanya ditemani bunyi detik jam di dinding. Dia menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. "Kak, aku salah. Aku bodoh." Kalimat itu seperti angin dingin yang menyentuh luka lama. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menatapnya dengan diam, mencoba membaca niat di matanya. Aku kehilangan semuanya. Kak, rumah, suami, semuanya. Aku bahkan gak punya tempat untuk tidur malam ini, katanya dengan suara parau. Aku menghela napas panjang. Sebagian diriku ingin merasa kasihan, tapi sebagian lain masih menyimpan amarah yang belum selesai. Dulu waktu aku kehilangan semuanya, "Kamu di mana, Din?" tanyaku pelan tapi tegas. Dia terdiam, meneteskan air mata. Aku takut. Kak, aku malu. Aku tersenyum pahit. Takut dan malu datang setelah semuanya hancur. Kenapa tidak sebelum? Dia tidak menjawab. Air matanya mengalir deras, dan aku hanya bisa memandangi sosok yang dulu menjadi alasan aku kehilangan segalanya. Aku nggak datang buat minta uang. Kak, aku cuma pengen minta maaf, katanya lirih. Kata, maaf, itu menggantung di udara, berat dan penuh beban. Aku menatap wajahnya lama-lama. Di balik kesedihannya, aku melihat rasa penyesalan yang nyata. Tapi apakah penyesalan cukup untuk menyembuhkan luka yang sudah mengakar begitu dalam? Aku tidak yakin. Kamu pikir satu kata maaf bisa gantiin rumah yang dijual, rasa sakit yang aku bawa setiap hari? Tanyaku. Dia menggeleng lemah. Enggak, Kak. Tapi aku nggak tahu cara lain. Aku berdiri, berjalan ke jendela, melihat lampu kota yang berkelap-kelip. Dalam pantulan kaca, aku melihat dua sosok perempuan. Satu yang dulu lemah dan terluka, satu lagi yang mencoba kuat tapi belum sepenuhnya sembuh. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Dina mengangguk, meski air matanya masih jatuh. Aku ngerti, Kak. Aku cuma pengen kakak tahu kalau aku nyesel banget. Dia beranjak untuk pergi, tapi sebelum keluar dia menoleh. Mama sakit. Kak, parah. Dokter bilang dia butuh perawatan intensif. Papa nggak punya uang. Aku juga nggak bisa bantu. Mama pengen ketemu kakak. Aku terdiam lama. Ada sesuatu di dalam diriku yang bergetar mendengar itu. Marah, sedih, bingung bercampur jadi satu. Kenapa baru sekarang? Tanyaku akhirnya. Dina hanya menjawab, karena dia nggak punya waktu lama. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap kembali melihat wajah orang yang dulu menghancurkanku? Tapi kemudian aku teringat sesuatu.
Bagaimanapun juga, dia tetap ibuku. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah kontrakan kecil tempat orang tuaku tinggal sekarang. Aku hampir tak mengenalinya. Dulu mereka punya rumah besar dengan halaman luas, tapi sekarang mereka tinggal di rumah sempit dengan dinding kusam. Ketika aku masuk, ibu sedang terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat tapi matanya berbinar ketika melihatku. "Rani." Suaranya lemah, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku mendekat, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Aku minta maaf, Nak," katanya. "Mama salah. Mama terlalu buta untuk lihat siapa yang benar-benar berkorban buat keluarga ini." Aku menahan air mata, tapi suaraku pecah juga. "Kenapa? Ma? Kenapa harus aku yang dikorbankan?" Dia terisak. "Waktu itu papa ditekan oleh seseorang. Ada utang lama dari usaha keluarga kakekmu. Kalau rumah itu nggak dijual, mereka akan bawa papa ke pengadilan. Dina nggak tahu soal itu. Kami cuma pakai alasan pernikahan supaya kamu nggak panik." Kata-kata itu membuat kepalaku berputar. Jadi selama ini, alasannya bukan hanya pesta? Rumah itu dijual bukan hanya karena cinta buta mereka pada Dina, tapi juga untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Aku merasa marah sekaligus bingung. Kenapa nggak bilang dari awal? Aku bisa bantu. Ma. Ibuku menangis lebih keras. "Kami malu, Nak. Kami takut kamu menilai kami gagal sebagai orang tua." Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu siapa yang harus kusalahkan. Semua rasa marahku tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, kesedihan yang dalam. Ayah muncul di ambang pintu. Rambutnya sudah memutih. Langkahnya goyah. Dia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Rani, kalau waktu bisa diputar, aku nggak akan pernah ambil keputusan itu. Tapi waktu itu papa bingung. Semuanya terjadi cepat." Aku ingin marah, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis. Semua kebencian yang kutumpuk bertahun-tahun seolah runtuh di hadapan dua orang tua renta yang kini hanya punya penyesalan. Hari-hari berikutnya aku sering datang untuk merawat ibu. Dina juga tinggal di sana sementara waktu. Kami jarang bicara, tapi ada keheningan yang perlahan berubah menjadi pemahaman. Luka memang belum sembuh, tapi setidaknya kami mulai bernafas di ruang yang sama lagi. Suatu malam, ketika aku mengganti kain kompres di dahi ibu, dia berkata pelan, "Kamu anak yang paling kuat, Rani. Tapi jangan biarkan kekuatanmu berubah jadi tembok." Aku memandangnya heran. "Maksud Mama?" Dia tersenyum tipis. "Kadang, memaafkan bukan berarti menyerah. Itu cuma tanda kalau kamu udah cukup kuat untuk melepaskan." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku berhari-hari. Aku mulai menyadari, mungkin kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam keluarga, tapi siapa yang mampu tetap mencintai meski disakiti. Beberapa minggu kemudian, ibu meninggal dunia. Aku ada di sisinya saat dia menghembuskan napas terakhir. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah takut melepaskanku lagi. Aku menangis seperti anak kecil. Semua luka lama terasa kembali terbuka, tapi kali ini berbeda, bukan karena amarah, tapi karena kehilangan yang sebenarnya. Setelah pemakaman, Dina memelukku erat. "Kak, terima kasih udah datang. Aku tahu Mama bahagia bisa lihat kita berdamai." Aku tidak menjawab, tapi pelukannya kubalas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa kami benar-benar saudara lagi, meski jalannya begitu panjang dan menyakitkan. Malam itu aku duduk di depan rumah kontrakan tua itu sendirian. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan hujan. Aku menatap langit dan berbisik, "Ma, akhirnya aku ngerti. Kadang, rumah bukan bangunan. Rumah adalah hati yang masih bisa memaafkan." Sejak hari itu, aku mulai menulis kisah hidupku. Bukan untuk mencari belas kasihan, tapi untuk mengingatkan siapapun yang mendengarnya bahwa di balik setiap drama keluarga yang kita saksikan,
selalu ada seseorang yang terluka dalam diam. Kalau kamu masih mendengar ceritaku sampai sekarang, mungkin kamu juga sedang membawa luka serupa. Dan aku ingin kamu tahu, tidak apa-apa untuk marah, tidak apa-apa untuk menangis, tapi jangan biarkan hatimu mati karena kebencian. Karena pada akhirnya, kebencian hanya membuat kita tetap terikat pada masa lalu, sementara memaafkan memberi kita izin untuk melangkah maju. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seorang perempuan yang belajar bahwa bahkan cinta yang hancur pun masih bisa meninggalkan cahaya kecil di tengah kegelapan. Dina sekarang bekerja di toko kecil, mencoba membangun hidupnya lagi. Sesekali kami bertemu, makan siang bersama, berbicara hal-hal ringan. Luka kami belum sepenuhnya sembuh, tapi kami belajar tertawa lagi. Ayah pindah ke rumah panti jompo di luar kota. Setiap kali aku mengunjunginya, dia selalu memegang tanganku dan berkata, "Papa bangga sama kamu, Nak." Kalimat sederhana itu, entah kenapa, lebih menyembuhkan daripada 1000 permintaan maaf. Hidupku perlahan berjalan normal lagi. Tapi setiap kali aku melihat rumah-rumah lama di pinggir jalan, aku masih teringat rumah kami dulu. Dan meski perih, sekarang aku bisa tersenyum. Karena dari semua kehilangan itu, aku menemukan diriku sendiri. Kamu tahu, tidak ada keluarga yang sempurna. Di balik setiap senyum, selalu ada rahasia. Tapi yang membuat kita kuat adalah keberanian untuk tetap mencintai, meski tahu cinta itu bisa menyakitkan. Jadi kalau kamu pernah disakiti keluargamu sendiri, jangan biarkan luka itu mendefinisikanmu. Gunakan rasa sakit itu untuk tumbuh. Jadikan itu alasan untuk memperlakukan orang lain dengan lebih lembut. Aku, Rani, bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku telah melalui badai, kehilangan segalanya, tapi akhirnya aku berdiri lagi. Dan jika aku bisa, kamu juga bisa. Karena pada akhirnya, yang tersisa dari semua drama keluarga ini bukanlah air mata atau kemarahan, tapi pelajaran tentang cinta, pengampunan, dan keberanian untuk tidak menyerah pada kegelapan. Dan kalau kamu masih di sini mendengarkanku, aku ingin kamu tahu satu hal terakhir. Rumah sejati bukan tempat di mana kamu dilahirkan, tapi tempat di mana kamu akhirnya bisa memaafkan. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Dina muncul dengan tatapan bersalahnya. Aku mendengar suaranya, lirih dan gemetar, memanggil namaku dengan penuh penyesalan. Tapi di antara gemas suaranya, aku juga mendengar bisikan masa lalu, saat orang tuaku dulu memeluk kami berdua dan berkata bahwa kami adalah segalanya bagi mereka. Sekarang, kata-kata itu terdengar seperti kebohongan yang indah. Pagi itu, aku duduk di dapur kontrakan kecilku. Segelas kopi dingin di meja, dan ponselku bergetar lagi. Dina. Aku menatap namanya di layar lama sekali. Tanganku gemetar. Aku tahu, jika aku mengangkatnya, air mata ini akan jatuh lagi. Tapi bagian dalam diriku, bagian kecil yang masih berharap, memintaku untuk menjawab. Jadi aku lakukan. Dan suaranya langsung terdengar. "Kak, aku di luar rumahmu." Aku terdiam. Antara marah dan takut, aku keluar perlahan. Dan di sana dia berdiri. Rambutnya berantakan. Matanya sembab. Dina memegang sesuatu di tangannya. Amplop lusuh yang terlihat seperti sudah lama disimpan. Dia memberikannya padaku tanpa bicara. Ketika kubuka, aku melihat tulisan tangan ayahku. Surat. Surat yang ternyata ditulis sebelum semuanya terjadi. Isinya membuat jantungku serasa berhenti. Ayah menulis bahwa ia menjual rumah itu bukan hanya untuk pernikahan Dina, tapi juga karena ada hutang lama yang disembunyikannya dari kami semua. Hutang yang jika tidak dibayar, bisa membuat keluarga kami kehilangan segalanya. Tapi yang paling menghancurkan adalah satu kalimat di akhir. Rani tidak boleh tahu, karena aku tidak ingin dia menanggung rasa bersalah ini. Aku jatuh terduduk. Tiba-tiba marahku berubah jadi campuran antara sedih dan bingung. Selama ini aku membenci mereka karena pengkhianatan. Tapi ternyata semua keputusan itu juga dilandasi oleh ketakutan dan rasa bersalah yang mereka simpan sendiri. Dina menangis di depanku, berulang kali minta maaf.
Tapi aku tidak tahu harus memeluknya atau mendorongnya pergi. Kalian tahu rasanya ketika kebenaran yang kalian cari akhirnya datang, tapi bukannya memberi kedamaian, malah membuat luka itu semakin dalam? Itulah yang aku rasakan saat itu. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, dikhianati tapi juga memahami mengapa mereka melakukannya, kamu tahu betapa menyakitkannya berdamai dengan kenyataan. Dina kemudian mengeluarkan sesuatu lagi dari tasnya. Sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk hati. "Ayah titip ini untuk kakak," katanya pelan. Aku menggenggamnya erat. Benda kecil itu seperti membawa semua kenangan masa lalu kembali. Masa ketika kami masih satu keluarga yang utuh, tanpa rahasia, tanpa luka. Tapi waktu tak bisa diputar. Aku menatap Dina, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berkata pelan, "Aku butuh waktu. Aku belum siap memaafkan, tapi aku juga tidak ingin terus membenci." Dina mengangguk dengan mata penuh air. Kami berdiri dalam diam, hanya diiringi angin sore yang membawa sisa kenangan dari rumah yang sudah hilang. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kecil. Aku bicara sendiri, atau mungkin bicara pada ayah di alam lain. Aku marah padamu, tapi aku juga rindu. Aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi mungkin, dari kehancuran inilah aku bisa membangun kembali diriku. Bukan sebagai anak yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang akhirnya memahami arti kehilangan. Dan untuk kalian yang sedang menonton atau mendengarkan kisah ini, ingatlah, terkadang keluarga bisa menghancurkan kita, bukan karena mereka membenci, tapi karena mereka tidak tahu cara mencintai dengan benar. Jadi jangan buru-buru memaafkan. Tapi juga jangan menutup hati. Karena mungkin, di balik setiap pengkhianatan, selalu ada cinta yang tersesat di jalan. Malam itu, saat semua suara dunia perlahan meredup, aku berdiri di depan jendela dengan kalung peninggalan ayah tergenggam erat di tanganku. Hujan turun deras, seperti langit ikut menangis bersamaku. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi merasa kecil. Semua air mata, semua pengkhianatan, semua luka, malam itu menjadi saksi bagaimana seorang perempuan yang pernah dihancurkan, kini berdiri tegak. Aku bukan lagi Rani yang dulu menangis di depan rumah yang dijual. Aku Rani yang bangkit dari reruntuhan keluarga sendiri. Aku sadar, pengkhianatan keluarga bukan akhir dari hidupku, tapi awal dari babak baru. Luka ini bukan kutukan, tapi api yang menempa. Aku bukan korban dari masa lalu. Aku adalah hasil dari semua badai yang pernah coba menjatuhkanku. Dan jika cinta keluarga pernah membakar habis hatiku, maka cintaku pada diriku sendiri akan menjadi api yang lebih besar lagi. Besok, aku tidak akan lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku akan melangkah dengan dada tegak, menatap dunia dan berkata, "Kalian boleh mengambil rumahku, tapi tidak akan pernah bisa merobohkan jiwaku." Rumah itu hanyalah bangunan. Tapi aku adalah pondasi dari hidupku sendiri. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang akan merobohkannya lagi. Saat Dina menatapku dengan mata penuh penyesalan, aku hanya berkata pelan, "Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku tidak akan membiarkannya merampas masa depanku." Kalung itu kini bukan lagi simbol kehilangan, tapi lambang kekuatan. Sebuah pengingat bahwa dari luka terdalam pun, bisa tumbuh sesuatu yang tak bisa dihancurkan, keberanian. Jadi kepada siapapun yang mendengar kisah ini, ingatlah, kadang, keluarga bisa menghancurkanmu. Tapi dari reruntuhan itu, kamu bisa membangun dirimu sendiri, lebih kuat, lebih berani, lebih hidup dari sebelumnya. Aku, Rani, bukan sekadar korban dari kisah kelam. Aku adalah akhir yang tidak mereka duga, sebuah kebangkitan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu atau membuatmu berpikir tentang arti keluarga dan kekuatan untuk bangkit, jangan lupa untuk meninggalkan like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin sekali membaca dan mendengar cerita kalian juga. Dukunganmu sangat berarti. Karena itu, jangan lupa untuk subscribe channel dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Kita semua punya luka, tapi di sini, kita belajar untuk bangkit bersama.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya.